Shalom Bapak Ibu yang diberkati. Senang sekali hari ini kembali berjumpa pada hari Minggu 19 Juli 2026. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Nabi Palsu dari Ghana. Firman Tuhan kami ambil dari Markus 13 ayat 35 sampai 37. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Seorang pria dari Ghana, Afrika bernama Ebo Noah menjadi viral karena mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Ia meramalkan bahwa akan terjadi banjir global pada tanggal 25 Desember 2025 dan menjadi hari kehancuran dunia. Ia juga mengaku diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun 8 bahtera kayu sebagai persiapan hari kiamat. Orang-orang yang percaya pada kenabian dan ramalan Ebo Noah menyumbangkan harta mereka untuk dipakai membangun bahtera. Tetapi ramalan Ebo tidak terjadi. Tanggal 25 Desember 2025 telah lewat dan dunia masih baik-baik saja. Tidak ada banjir global, tidak ada kehancuran bumi seperti yang diramalkan oleh Ebo. Tampaknya Ebo ingin menyamakan dirinya dengan tokoh Nuh di dalam Alkitab yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apalagi nama mereka sama-sama Nuh dan Noah. Kepada Nuh, Tuhan memberi perintah untuk membangun sebuah bahtera yang akan dia masuki beserta keluarganya ketika Tuhan mendatangkan air bah di bumi. Bedanya, Nuh membangun bahtera dengan biaya dan usaha sendiri. Sedangkan Ebo membangun bahtera dengan menerima dana dari orang-orang yang percaya pada ramalannya. Ketika ramalannya gagal, Ebo Noah berdalih bahwa kiamat ditunda karena doa dan pertobatan manusia. Pernyataan ini memicu kekecewaan besar, terutama dari para pengikutnya yang sebelumnya sudah menyumbangkan harta dan menggantungkan harapan mereka pada janji keselamatan melalui bahtera. Ironisnya, Ebo Noah justru terlihat memamerkan sebuah mobil Mercedes-Benz baru. Hal ini menjadi sorotan luas karena bertolak belakang dengan narasi pengorbanan dan keadaan darurat kiamat yang sebelumnya ia gaungkan. Orang-orang pun mulai mempertanyakan kemana sebenarnya aliran dana sumbangan yang dikumpulkan atas nama pembangunan bahtera penyelamat itu. Hingga saat ini memang belum ada audit resmi atas kasus ini. Namun banyak yang menilai peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana klaim berbasis agama dapat dengan mudahnya mempengaruhi orang banyak. Ada banyak orang di berbagai negara yang meramalkan hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Hal ini sangat memprihatinkan karena orang-orang yang mempercayainya tidak mau belajar dari ramalan-ramalan sebelumnya di sepanjang sejarah yang tidak pernah tergenapi. Sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati terhadap ramalan tentang hari kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus selalu ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa hari kiamat atau hari kedatangannya yang kedua kali tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Meskipun kedatangan Kristus didahului oleh berbagai tanda yang dapat dilihat, seperti gempa dan peperangan. Namun pada dasarnya kedatangannya tersebut tidak bisa diprediksi. Karena itu Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu berjaga-jaga, agar ketika kelak ia datang, kita semua sudah siap menghadapinya. Kata-kata bijak, jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan meramalkan kapan hari kiamat tiba, maka dia pasti nabi palsu. Mari kita akan berdoa. Bapa, ajar aku untuk tidak mempercayai ramalan-ramalan kosong tentang kedatangan Kristus, sebab hanya Engkau yang mengetahuinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.